Kenapa banyak orang ketika dia udah menikah atau udah selesai dalam acara yang dimana itu sangat spektakuler sekali, yang bisa dibilang menghabiskan 100 juta atau bisa lebih atau bisa kurang, tapi kurang lebih segitu dalam waktu sehari, dan tentunya itu sebagai ajang pergengsian duniawi untuk para Gen Z dan juga Gen Alpha suatu saat nanti. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini kenapa sih orang-orang tuh banyak banget yang ngutang? Apalagi kalau misalnya setelah menikah ya cuy. Dan katanya kan kalau misalnya kita menikah pastinya rezeki kemana-mana ya. Tapi kok rezekinya yang banyak juga, tapi kok utangnya juga banyak. Dan ini alasannya tentunya dalam sebuah pernikahan pastinya ada orang yang dimana mereka itu menggunakan emosionalnya itu kayak untuk berutang, tapi dengan berbagai kebutuhan dan berbagai tujuan. Dan di sini dimana gue mau ngasih tahu dalam penjelasan gue bersama ChatGPT, dan pastinya ini sangat membantu banget buat teman-teman yang mau menikah dan juga yang sebelum menikah. Walaupun gue belum menikah, tapi gue udah mempelajarinya dan gue mau sharing ke kalian. Tentunya menikah itu butuh namanya kayak uang buat kalian, buat kehidupan sehari-hari, buat makan. Dan pastinya ketika kalian after married atau ketika kalian belum menikah, kalian itu udah hidupnya gak sama orang tua kalian. Dan pastinya kalian kan gak mau hidup sama orang tua kalian. Kayak kalian ya udah fokus untuk membangun rumah tangga sendiri. Kalau kalian cowok, kalian kerja keras, kerja cerdas. Dan kalau misalnya ceweknya udah mau itu ibu rumah tangga, mau itu sambil ngajar, sambil kerja, itu gak masalah, tergantung dengan restu dari ayahnya atau suaminya itu sendiri. Dan tentunya ada berbagai utang yang dimana ini lebih banyak terjadi ketika itu after married. Dan ketika sebelum menikah ya paling utangnya itu kayak utang vendor, utang menikah segala macamnya. Dan itu lebih parahnya dicicil ketika after married cuy. Udah banyak kebutuhan, apalagi kan baru menikah ya, belum beli kulkas atau belum beli TV, belum beli apapun itu. Dan bahkan yang lebih parah, belum bayar kosan cuy. Dan ini ada nyata bre. Dan tentunya ada beberapa utang yang dimana ini sangat mengenaskan sebenarnya sih buat orang atau enggak buat pasangan yang baru menikah tanpa adanya planning yang benar-benar matang banget. Yang pertama tentunya utang buat personal sendiri. Dari di sini contohnya apa? Kayak misalnya sebelum menikah kayak dia punya utang ke A atau enggak punya cicilan motor. Ini sebelum menikah guys ya. Punya cicilan motor atau nggak punya cicilan HP yang belum selesai. Nah jadi ketika mereka menikah ini masih ada tanggungan gitu. Si cowoknya ini atau ceweknya masih ada tanggungan. Kalau misalnya cowok ya udah disisihin nafkahnya dia atau gajinya dia yang seharusnya itu buat keluarga, tapi disisihin buat bayar utangnya dia. Ya yang seharusnya contoh misalnya ya, 1 bulannya ini kebetulan cowok sama cewek yang kerja cuma cowok doang, itu gajinya itu 5 juta. Dan cicilannya itu 500 ribunya udah, berarti sisanya itu kan 4,5 ya. Yang seharusnya itu 5 juta full buat keluarga, tapi harus disisihin 500 ribu buat ya tadi bayar cicilan. Dan ini masuk ke tipe personal debt atau utang pribadi. Yang selanjutnya tentunya utang bersama, yaitu bersama suami kalian atau istri kalian. Dan ini biasanya itu kayak kalian nyicil rumah, KPR, nyicil mobil, yang dimana kalian itu akan ya bisa dibilang bekerja untuk bank ya, istilahnya begitu ya. Karena ya pastinya ketika kalian tanda tangan di suatu atas kertas itu warna putih, kalian itu akan punya perjanjian yang dimana yang seharusnya itu mungkin harga cashnya itu 200 juta, tapi karena kalian KPR atau nyicil, kalian akan bekerja untuk bank. Dan pastinya nah harganya itu bisa sampai 210 atau enggak 220 kalau misalnya ditotolin dari awal. Nah tapi banyak yang mereka bilang kalau misalnya gue lebih baik KPR dibandingkan ngekos. Karena kalau misalnya gue KPR, semakin lama gue sering semakin lama gue sering bayar, tentunya ya udah lebih baik gue bayar untuk nyicil rumah dibandingkan gue harus ngekos yang dimana itu bukan milik gue. Nah ini banyak yang mikir seperti itu. Untuk yang selanjutnya, tipe yang paling banyak lagi ketika habis menikah, tentunya buat pendidikan, buat hospital atau untuk kesehatannya, dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Dan tanpa lu sadarin, ini tuh banyak yang dialami sama pasangan yang after marriage, yang dia bingung duitnya itu buat nyicil, terus makan itu susah, padahal waktu pestanya itu bisa sampai 100 sampai 200 juta. Ya karena itu, karena ajang gengsinya itu tinggi banget, apalagi teman-teman di sini masih di daerah lah pokoknya lah, mau itu kabupaten, kota segala macam ya. Tapi kalau misalnya kayak di Jakarta,
Gua rasa sih ya paling mainnya itu di gedung ya biasanya guys ya. Di gedung, dan itu udah satu paket biasanya. Dan tentunya banyak juga beberapa respon yang dialamin sama yang disikapin sama orang-orang yang udah after marriage. Tentunya banyak yang dari mereka itu pastinya ketika dia udah punya utang, ya udah dia cuman sekedar berfokus atau ya berdiri dengan satu sumber aja, nggak mau gitu nyari-nyari pendapat tentang lainnya. Dan kenapa ketika kalian habis menikah kalian rezekinya itu banyak? Karena ya tadi, kalian akan banyak tekanan, kalian akan banyak pengeluaran, dan tentunya disitulah pressure dari seorang suami yang dimana mereka tuh ya udah akan bekerja keras untuk suami, untuk istri, dan juga untuk anak. Dan untuk istri sendiri atau untuk ceweknya, pastinya dia akan lebih bekerja keras lagi. Biar apa? Biar anak ini nanti nggak bingung besok mau makan apa, besok mau pampersnya itu warna apa mereknya. Dan pastinya di sini ya tentunya akan ada dua orang yang bekerja secara langsung dari pagi sampai sore, sampai anaknya ini akan dititipin sama baby sister. Dan hal inilah yang dimana ketika mereka udah dapat gajian tapi mereka ada cicilan, ya udah, ya makanya kenapa gue bilang tadi di awal, dia itu atau mereka itu akan bekerja untuk bank, bukan untuk anaknya sendiri. Karena ya bayar cicilan, bayar KPR segala macamnya. Dan ini sangat bahaya banget kalau teman-teman sangat minim literasi keuangan. Dan inilah teman-teman pentingnya edukasi sebelum menikah. Jangan sampai teman-teman menikah cuman sekedar buat hubungan seksual aja, tapi harus ada edukasi yang lainnya, kayak keuangan salah satunya. Dan mungkin dari segi agama, dari segi mentality segala macamnya itu udah ya disampingin lah, atau teman-teman udah paham lah hal kayak itulah. Tapi dari segi finansial ini masih banyak yang meremehkan, ya karena mereka mikir kalau misalnya ngasih ada orang tua dia, dan pastinya kalau misalnya ada apa-apa ya udah gue tinggal balik aja gitu ke rumah, nasi tinggal ngambil aja gitu di rumah, lauk tinggal aja ngambil di rumah, ya masih ada orang tua ayah atau nggak ibunya. Dan inilah kesalahan berpikir di zaman sekarang. Nah, menurut kalian kira-kira gue harus bahas apa lagi yang sangat seru, yang sangat super duper, dan sangat ekstrim, yang sangat kontradiktif? Coba tulis di kolom komentar, gue udah gak sabar banget bacain komentar kalian satu-satu. Semoga bermanfaat, and see you next time, bye.